yang jelas-jelas dalil. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas masuk surga. Jadi antum masuk surga itu pertama dengan tauhid. Bukan dengan salat antum, bukan dengan puasa antum, bukan kemudian dengan haji dan umrah antum. Bukan. Antum jadi seorang haji, antum jadi pak umroh, ya? Atau antum orang berpuasa, antum jadi musalli, tapi tidak ada tauhid. Justru antum ada syirik. Semuanya sia-sia di sana. Sehingga yang menjadi sebab antum masuk surga karena ya tauhid. Karena antum di atas la ilaha illallah. Maka akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Enggak ada lafaz pada yang sampai akhir ayatnya salat masuk surga. Enggak ada. Karena sudah kalau enggak mungkin sudah dalam keadaan posisi emergency, dalam keadaan tidak kecuali ditalkin dia. Kita lagi diajari, dibisikkan la ilaha illallah. Nah, orang bisa kemudian di akhirnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan kemudian dia wafat, maka ini di antara alamat husnul khatimah. Tandanya dia husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar, a'adana Allahu wa iyyakum minal bala'i wal waba'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati bid-din, barakallahu fikum jami'an. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla mengawali kajian kita secara online. Atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa kembali untuk mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ketahui bersama bahwa itulah di antara induk daripada segala ilmu. Dan terlebih tatkala kita bicara tentang Al-Qur'an, maka Al-Qur'anul Karim di dalamnya maka semua berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Dan itulah yang menjadi fondasi pokok
bagi setiap muslim ketika dia menyatakan dirinya menjadi seorang muslim atau mukmin, dan bahkan pula sebagai pondasi dasar di dalam agama ini adalah tauhid. Kenapa? Demikian pula karena para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, maka Allah tabaraka taala tugaskan mereka untuk mendakwahkan tentang dakwah ila tauhid, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, semisal dalam surah An-Nahl ayat 36, di mana disebutkan waqad awdahal Qur'anu anna ar-rasula alaihi wassalatu wassalam awwala ma yabta'una da'watahum bida'wati ila tauhid qabla kulli syai'. Sungguh Al-Quran menjelaskan sesungguhnya para rasul itu, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka, bahwa awal apa-apa yang mereka mulai untuk menyeru, mendakwahkan kepada mereka umat manusia, kepada umatnya terkhusus adalah ila tauhid, kepada tauhid, dan bahkan itu dilakukan sebelum yang lainnya. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus. Jadi maksudnya apa? Allah mengutus, Allah mengirim fi kulli ummah, di tiap-tiap generasi. Karena mana umat di situ apa? Generasi. Ya, umat Rasul. Ya. Baik itu disebut dengan umat dakwah, umat dakwah atau umat ijabah. Jadi umat dakwah itu berarti umat secara keseluruhan. Kepada siapa Rasul tadi diutus? Kalau Nabi Muhammad kafatan linnas, untuk seluruh manusia tanpa terkecuali Yahudi dan Nasara. Ya. Jadi seperti itu. Adapun umat ijabah berarti khusus yang menerima dakwah itu. Nah, sehingga Allah katakan sungguh kami telah mengutus setiap generasi rasulan, rasul. Siapa ke rasul? Mursalun, yang diutus. Siapa rasul? Adalah ma min insanin dzakarin ukhiya ilaih syari'atin waqad umira bitablighi. Disebut rasul itu adalah orang dari kalangan manusia laki-laki. Jadi rasul nabi itu laki-laki, enggak ada perempuan. Ya. Kemudian dia apa namanya? Diberi wahyu. Uhiya ilaih, berupa syariat, berupa undang-undang, berupa aturan, rambu-rambu yang diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu namanya rasul. Pertama, syariat dakwah yang mereka sampaikan tauhid sebelum yang lain. Maka di situ walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Setiap generasi dari rasul. Rasul pertama Nuh. Ya, ani abudullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Nah, ini perhatikan tugas seruan rasul pertama, setiap rasul ani abudullah, dengan ani abudullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, menjelaskan sekaligus apa? Menekankan juga perintah. Ya. Jadi di sini ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Wa'budu, itu perintah. Jadi wajib seluruh umat ini hanya beribadah kepada Allah. Berarti apa artinya? Mentauhidkan Allah. Dan kemudian wajtanibu at-taghut. Wahai umatku, jauhkanlah kalian taghut. Apa taghut? Ma ubida li ghairillahi fa huwa radin. Sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengannya. Itu namanya taghut. Jadi seseorang yang beribadah kepada selain Allah dan dia ridho, maka itu jadi taghut. Berarti itu sesuatu yang haram,
dilarang oleh setiap nabi dan rasul. Yang kita ketahui taghut itu tadi seperti itu, atau dengan kata lain, ya, sesuatu yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Jadi namanya taghut itu. Di samping sesuatu yang diibadahi selain Allah, dia ridho, demikian pula apa? Sesuatu yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, berlebihan. Itu taghut. Apakah yang diikuti? Jadi kalau orang mengikuti siapapun, tapi dengan cara melampaui batas, di luar batas-batas real, rambu-rambu Allah, ya namanya jadi taghut. Atau dia mentaati, ya, atau dia mengibadahi, itu namanya taghut. Jadi bisa jadi seorang dai, seorang ulama jadi taghut, bisa. Pokoknya dia tidak mau tahu kalau sudah dari ulama ini, oh pasti benar. Terserah. Nah, misalkan begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini jelas akhirnya ghulu. Dijadikan taghut. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dia taat. Bahkan ketika dia sudah mengikuti tadi dengan cara melampaui batas, dia taati. Tidak tahu apakah itu larangan, apakah itu perintah, ya, apakah itu sesuatu yang haram atau halal, ya, itu tidak peduli dia. Nah, ini namanya jadi taghut, dan itu terjadi di tengah-tengah umat ini. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya itu artinya apa? Surah yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi. Dan tidaklah, kata Allah pada ayat 25, kami telah utus. Jadi sebelum engkau ya Muhammad dari rasul. Ini Allah juga menjelaskan apa? Ternyata sebelum Nabi kita Muhammad ada dulu para rasul. Saya sebutkan tadi dalam hadits disebutkan rasul pertama adalah Nuh. Rasul terakhir Isa ibnu Maryam, Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasul dari kalangan Bani Israel terakhir Isa ibnu Maryam. Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau ya Muhammad dari Rasul illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada dia Rasul masing-masing tadi. Apa itu? Apa itu wahyu yang Allah sampaikan kepada setiap para Rasul tadi? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali adalah aku. Aku maksudnya di situ apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diperintahkan Rasul demikian agar artinya apa? Wa'budullah, maksudnya seperti itu. Ya. Fa'buduni. Fa'budun diwaqaf artinya apa? Maka sembahlah aku. Maka tauhidkan aku. Maka wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumi, dan bahkan setiap para nabi pun berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka para nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah. Ya, artinya tidak ada sembahan sebenar kecuali hanya Allah. Ma lakum min ilahin ghairih, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ya sesembahan selainnya, enggak ada. Jadi Allah jelas-jelas meniadakan, menafikan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini. Manusia kadang-kadang menyembah, ya antum tahu, kadang-kadang benda juga disembah, kadang-kadang bebatuan disembah, pepohonan disembah, manusia disembah, ya enggak? Jadi seperti itu. Ini realitanya seperti itu. Ini kejahilan yang lebih-lebih di masa-masa kita. Ya, di masa-masa kita. Ya, yang dianggap zaman-zaman apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi masih percaya dengan sesuatu itu bisa menyelamatkan atau membahayakan. Subhanallah. Ini namanya apa? Jahil murakkab. Jadi sudah bodoh kuadrat. Ya, mengaku dirinya pintar tapi kuadrat. Semisal apa? Dia mungkin saja seorang arsitek, seorang insinyur yang masya Allah sudah terkenal pengalamannya,
hasil-hasil karyanya yang dia bangun dan semisalnya. Ketika bangun rumah masih harus selamatan. Ya, harus ada ini, ada itu. Ketika bangun jembatan harus ada kepala yang dipersembahkan, kepala binatang. Subhanallah. Apa urusannya ini? Di mana ilmu pengetahuan yang dia pelajari? Kok masih percaya seperti itu? Katanya apa? Ada kekuatan yang tidak nampak katanya. Subhanallah. Ini parah berarti kan? Nah, sementara jelas-jelas Allah itu meniadakan ilah-ilah selain Allah. Al-Ma'luh itu yang diibadahi, Al-Ma'luh itu yang disembah. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fiikum, bahwa karena dakwah para nabi dan rasul demikian, dan kita lagi mengkaji perkara-perkara penting ya, yang memang wajib untuk diilmui, untuk diketahui setiap muslim, yang tidak ada uzur bagi dia untuk tidak tahu. Ya, tadi masalah tauhid. Sehingga tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, sangat urgen. Dan demikian pula besar kedudukannya. Sampai kita ketahui disebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia alam ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kita ketahui dalam dalil Al-Quranul Karim, bahkan matahari pun Islam, bulan pun Islam, dan makhluk-makhluk Allah ini semua bertasbih. Cuma kita tidak tahu bagaimana bahasa mereka bertasbih kepada Allah. Ketika ya sepertiga akhir malam atau sepertiga awal, sepertiga kedua, kadang kita mendengar ayam itu berkokok. Mereka itu bertasbih kepada Allah. Dan dalam hadis disebutkan apa? Ketika kalian mendengar kokok ayam, mintalah kebaikan kepada Allah, karena dia melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Itulah malaikat-malaikat yang membagi rezeki rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ketika kalian mendengar anjing melolong, ya, khimar pun meringkik dan semisalnya, maka kalian berlindunglah kepada Allah, karena dia melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Artinya apa? Berarti syaitan ya lagi ya mencari mangsa orang-orang yang memang digoda dan semisalnya. Jadi Allah itu menciptakan alam ini. Alam itu apa? Selain Allah. Sehingga Allah disebut dengan Rabbul Alam, Rabbul Alamin, ya kan? Sehingga alam itu apa? Semuanya ini selain Allah. Dan Allah mengutus Rasul tujuannya untuk itu. Dan Al-Quranul Karim banyak memperhatikan tentang itu. Bahkan di dalam mayoritas surat-surat yang ada. Kenapa? Tauhid itu penting. Ya. Karena barakallahu fikum, tauhid ini yang akan menyelamatkan alam ini, seluruh isinya. Kalau sebaliknya, justru di alam ini, di dunia ini terjadi kesyirikan, praktek-praktek kesyirikan, itulah yang akan terjadi bahaya mudarat mengenai pribadi ataupun secara umum. Dan itu menjadi sebab-sebab kebinasaan, ya, terus khusus di dunia atau di akhirat. Kita masih ingat di dalam surah Maryam, pada akhir-akhir ayat atau dalam surah Maryam di sana, di mana Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan hampir-hampir langit ini pecah, bumi ini terbelah, gunung pun runtuh. Kenapa? Karena mereka menuduh dan mengatakan Allah mengambil anak. Dan mereka telah mendatangkan sebuah ucapan yang sangat keji,
Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Nah, perhatikan. Jadi ketika terjadi longsor, gunung meletus, ya permasalahan-permasalahan alam ini yang sudah tidak lagi, anggaplah yang diinginkan oleh manusia, aman, beri keamanan, maka berarti ini ada praktek-praktek dosa-dosa kemaksiatan, dan itu yang terbesar adalah kesyirikan. Sementara kita ketahui untuk di negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, praktek-praktek masih besar, masih merajalela yang sungguh luar biasa. Kita ngeri ya tentang permasalahan itu. Baik, sehingga ini yang kita ketahui untuk apa kita diciptakan, maka terjadi tujuan untuk itu. Sehingga ayat Al-Quran yang mengingatkan kita dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah, mentauhidkan aku. Berarti kalau sampai di dunia ini, atau ketika kita ada di dunia ini tidak beribadah hanya kepada Allah, berarti kita telah keluar maksud tujuan Allah menciptakan kita. Berarti kita telah mencoreng, mengotori fitrah kita, ya kan? Berarti kita telah menodai, bahkan kita telah zalim kepada Allah. Berarti kita telah ingkar kepada Allah, kita kufur kepada Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah, ya kan? Ternyata praktiknya justru ayat Quran mengatakan apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena memang bukti seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi ini tentang tauhid. Kemudian kita ketahui bagaimana sejarah Rasulullah SAW, yang dimana beliau ketika menetap di Makkah, maka 13 tahun. Wahada Rasulullah SAW bakia 13 aman fi Makkah. Beliau tinggal di Makkah 13 tahun. 13 tahun berarti awal Rasul diutus, awal Rasul berdakwah. Karena Rasul lahir di Makkah, beliau pun diutus di Makkah, ya kan? Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah wa tu'a'i wahdah duna siwa, ya kan? Di mana Rasul menyeru apa kepada kaumnya? Ya, mentauhidkan Allah, agar mereka hanya berdoa, meminta, memanggil kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Nih, jadi ketika di Mekah belum ada perintah sholat, walaupun memang dalam sejarah kurang lebih sekitar setahun atau 2 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah, maka disitulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi untuk hukum-hukum syariat itu semua di Madinah. Jadi nggak ada lagi apa-apa macam-macam, belum ada. Ya, ini perlu diketahui. 13 tahun. Sementara kita tahu Rasul itu beliau berdakwah selama berapa? 33 tahun ya. 13 tahun. Kok 33? 23 ya? Baik, 23 kebanyakan. Baik. 13 tahun beliau ada di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi lebih banyak mana? Dakwah tauhid, dakwah tauhid. Jadi karena memang tauhid ini yang akan menyatukan, ya, menyatukan siapa? Umat ini. Jadi umat ini akan disatukan, umat ini akan berkumpul, ya tauhid. Jadi seperti itu. Na'am, barakallahu fiikum. Jadi ini, jadi bahwa apa namanya, manusia ini akan selamat, manusia ini akan apa namanya, bersatu, maka di atas tauhid. Sehingga tauhid itu, sehingga kita tahu jam'ul kalimah, akan mengumpulkan satu kalimat, ya tauhid. Jadi jangan dianggap bahwa tauhid ini akan memecah belah umat, ya, kemudian menjadikan manusia itu permusuhan satu sama lain. Itu tidak benar, ya. Jadi sehingga tatkala ada muncul istilah-istilah tuduhan
Karena memang yang mengedepankan dakwah ila tauhid ya memang mereka para ulama salafun saleh. Dan itu dakwah para nabi dan rasul. Ya, kalau sampai orang itu berdakwah, orang itu mengajak, ya, memanggil, menyeru manusia kepada selain tauhid, maka ini bukan ciri-ciri dakwah al-anbiya, bukan dakwah rasul. Ingat, bukan. Ya. Jadi memang dakwah para nabi dan rasul, dakwah ila tauhid. Kita hanya nyambung, melanjutkan. Tapi yang terjadi bahwa orang-orang yang mereka mengedepankan dakwah ila tauhid wa dakwah hanya beribadah kepada Allah ila tauhid, maka dituduh dengan apa? Dakwah yang keras. Ya. Akhirnya diistilahkan dengan istilah-istilah Wahabi. Ya. Ada seperti itu. Salafi, Wahabi. Jadi seperti itu. Dan itu memang sudah sunnatullah. Kita tidak perlu khawatir. Jadi kita nyampaikan dakwah tauhid itu ya memang itu dakwah yang memang menyelamatkan kebinasaan dan kehancuran. Ya. Dunia dan akhirat. Dan kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah yang amat pedih. Yang jelas-jelas dalil pada siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas masuk surga. Jadi antum masuk surga itu pertama dengan tauhid, bukan dengan salat antum, bukan dengan puasa antum, bukan kemudian dengan haji dan umrah antum. Bukan. Antum jadi seorang haji, antum jadi pak umrah, ya, atau antum orang berpuasa, antum jadi musalli, tapi tidak ada tauhid, justru antum ada syirik, semuanya sia-sia di hadapan Allah. Sehingga yang menjadi sebab antum masuk surga karena yakni tauhid, karena antum di atas la ilaha illallah. Maka man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Gak ada lafaz pada yang siapa yang akhir ayatnya sholat masuk surga, gak ada. Karena sudah, kalau gak mungkin, sudah dalam keadaan posisi emergensi, dalam keadaan gak mungkin, kan gak ada, kecuali ditalkin dia, ya kan? Ditalkin, diajari, dibisikkan la ilaha illallah. Nah, orang bisa kemudian di akhirnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kemudian dia wafat, maka ini diantara apa? Alamah min husnul khatimah, tandanya dia husnul khatimah. Sudah jelas kalau dia ketika akhir hembusan nafas dan sebelum itu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dalilnya sudah jelas, dia dijamin dakhalal jannah. Walaupun tadinya mungkin dia pernah melakukan kemaksiatan dan semisalnya, namanya manusia, nggak ada yang maksum. Nah ini, tapi orang yang bisa mengucapkan itu siapa? Ya orang-orang yang tentu dirahmati Allah, berikan fadlah oleh Allah, dan karena Allah memberikan rahmat dan fadlah, tentu orang-orang yang memang dia bersungguh-sungguh di atasnya, karena memang dia menjaga istiqomah di atasnya. Ya sangat kecil orang yang kemudian tadinya mungkin belum Islam, tadinya mungkin bagaimana, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan kemudian antum mengambil sebuah pelajaran. Jadi orang itu dulu ada seorang pemuda Yahudi di masa Rasulullah. Dia Yahudi, tapi ketika dia akhir diajari Rasulullah, dia akhirnya bisa mengucapkan. Nah iya, itu Rasulullah yang ajari. Dan itu waktu itu masih ada Rasulullah, itu sebagai pelajaran untuk kita. Artinya apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan Islam itu peduli kepada siapapun, ingin menyelamatkan siapapun dari kebinasaan dan kehancuran. Jadi bukan sebagai dalil, dia lo tidak pernah apa-apa, akhirnya bisa la ilallah. Bukan itu. Nah, kenapa? Karena dalil ayat menyebutkan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti bil hayati dunya wa bil akhirah. Allah akan memberikan apa? Ats-tsabat. Artinya apa? Istiqamah, kekokohan. Dengan kalimat yang ats-tsabat, kalimat tsabatul la ilaha illallah. Kepada siapa? Orang beriman, dunia dan akhirat. Apa makna di sini? Ketika dia nanti maksudnya di dunia, Allah akan bimbing dia.
Karena dia berusaha untuk memurnikannya kan, menjaganya, kemurnian la ilaha illallah. Dalil ayatnya jelas. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman di atas tauhid. Kemudian apa? Tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang akan selamat dari azab nanti akhirat dan dia dibimbing oleh Allah. Jelas? Dijelaskan dari ayat yang lain. Di dunia dia akan dibimbing oleh Allah, dan nanti di akhirat tadi awal dia menuju jembatan akhirat, ketika dia menuju ajal dia dimudahkan Allah mengucapkan la ilaha illallah. Otomatis dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur. Dimudahkan oleh Allah. Otomatis apa? Ya dia akan beristirahat dengan lapang. Ya, akan dilapangkan kuburannya, hawa surga. Karena sebab apa? Dia diberikan at-tabat oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Sampai kita ingat ketika Rasulullah SAW setelah mengkuburkan di antara jenazah kaum muslimin, apa pesan Nabi? Istaghfiru li akhikum was'alullaha at-tathbita fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun saudaramu ini dan mintakan at-tabat kepada Allah, karena sekarang dia mau ditanya. Ya. Jadi itu barakallahu fikum tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pembahasan kita tentang apa? Macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid. Sebelum kita bahas tentang macam-macam tauhid, dan itu begitu pentingnya tauhid. Sababun najah wassalamah wan nasr wat tamkin fil ardi. Silahul aqidah wa silahul amal. Berarti apa? Akidah itu menjadi sebab keselamatan, kesejahteraan, pertolongan, kekokohan kita di bumi ini. Baiknya akidah keyakinan kita, akan baik pula amal perbuatan kita. Kalau selainnya, nah, sudah saya sampaikan tadi. Ya. Dan barakallahu fikum, ketika mestinya orang-orang Islam, kita ini orang Indonesia, mayoritas muslimin, bahkan sensus penduduk terbesar umat Islam Indonesia, bukan Saudi. Jangan dibilang Saudi ya, kalau Haramain Asy-Syarifain memang muslim semua, memang itu tanah haram, nggak boleh yang lain. Tapi di Jeddah, di Riyadh, dan di yang lainnya macam-macam. Bahkan ya kalau Syiah di Madinah masih ada ya, masih ada, tapi Syiah yang Syiah apa begitu. Nah, dan kalau kita ingin mendambakan, ingin menjadi penguasa, ya, penyelamat, negeri kita aman, ya, diganti oleh Allah dengan yang terbaik, ya. Nah, maka apa? Coba direnungkan, ditadaburi surah An-Nur ayat 55. Itu janji Allah. An-Nur 55. Perhatikan, wahai, ya, kalau saya sebut ini mungkin politikus, ya, jangan sampai jadi tikus. Ya. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ila akhir ayat. Karena di situ disebutkan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Sungguh jika kalian beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan kalian penguasa di muka bumi ini. Perhatikan, Masya Allah, Allah menangkan Rasulullah dan para sahabat dalam peristiwa Ghazwatul Badr, maka karena tauhid, karena iman, ya, karena ketaatan. Dan untuk berikutnya, adapun ada beberapa peperangan yang sempat terjadi kekalahan,
Itu sunatullah. Ya, kalah menang itu adalah sunatullah. Sehingga untuk ibrah dan pelajaran untuk umat ini yang setelahnya. Pelajaran ibrah untuk kita. Kenapa Rasulullah SAW kalah peristiwa perang Uhud? Kenapa Rasulullah SAW kalah dalam peristiwa perang Hunain? Ada tentu sebab pelajarannya. Ya, jadi seperti itu. Kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan penguasa orang-orang sebelum mereka. Bahkan wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah akan kokohkan, kuatkan agama untuk mereka. Jadi kalau agama yang ingin dikuatkan, kokohkan oleh Allah di negeri-negeri kita, maka itu persyaratannya tadi apa? Amanu minkum wa amilus shalihat. Alladzi irtadha lahum, yang mereka ridho tentang agama tersebut. Bahkan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan sungguh kata Allah, benar-benar kami akan ganti kepada mereka setelah masa-masa takut dengan keamanan. Sehingga sama, pandemi ini tidak akan hilang. Kalau kita mau sensus seluruh dunia ini, kira-kira yang ahlu tauhid sama ahlu syirik banyak mana? Ahlu syirik. Kita bicara di Indonesia saja Islam. Islam yang taat, tahu tauhid, berapa persen? Bukan kita merasa the best ya, tapi begitu. Ya kita tetap berusaha, kita tidak mentazkiyah, merekomendasi diri, enggak. Tapi begitulah realitanya. Dan karena Allah mengatakan demikian, wa qalilun min ibadiyash syakur. Nah, jadi kita jangan hanya mengkhayal, bayang-bayang saja. Ya apa negeri kita Indonesia supaya begini-begini, tapi tidak pernah memprioritaskan dan mementingkan dakwah ila tauhid, justru dakwah-dakwah yang lain. Padahal janji Allah begitu. Lakin aina syarat li hadzal wa'd, akan tetapi di mana syarat daripada janji Allah ini? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu semua akan diberikan oleh Allah. Pertama apa? Jadi penguasa. Allah akan kokohkan agama mereka. Allah ganti rasa takut dengan aman. Tatkala mereka ya'budunani, hanya beribadah mentauhidkan aku, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Tapi jangan mengkhayal. Jangan kemudian antum memiliki raja, bahkan mungkin tamanni, angan-angan yang tidak ada hasil. Ya. Sementara kesyirikan tidak pernah kita berantas, kesyirikan tidak pernah kita ingatkan, justru kemudian diperkuat. Jadikan simbol-simbol seakan-akan itu adalah ikon sebuah kota dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini berat kalau yang seperti ini. Baik. Nah, kembali demikian di antara kedudukan tauhid. Begitu pentingnya tauhid, maka kita harus dakwah ila tauhid. Mengingatkan kembali, barakallahu fikum, yang menjadi tugas seorang setiap muslim di dalam hidup ini, memulai hidup dengan tauhid. Dan kemudian dia bagaimana wafat itu di atas tauhid. Kemudian dia punya tugas menegakkan tauhid, wa da'wah ila tauhid. Karena tauhid itulah yang menyatukan umat manusia, mengumpulkan mereka dengan kalimat tauhid, dan itulah harapan dan doa-doa kita. Sehingga ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, jadi hanya mukmin satu, yang lain dimanapun dia itu bersaudara karena di atas tauhid, karena akidahnya yang sama. Dan sebelumnya kita bahas ada pembatal-pembatal tauhid, ada pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal iman. Dan orang disebut dengan Islam ketika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sekaligus dia melengkapi daripada bagaimana syahadat tauhid tadi, memahami tauhid, dan kemudian dia menerapkan makna tauhid dengan yang sebenar-benarnya. At-tauhid ma'khudun min wahhad asy-syai' ja'alahu wahidan. Kalimat at-tauhid diambil dari kalimat wahada, yuwahhidu tauhidan fa huwa muwahhid. Apa artinya? Wahada syai', ay
apabila menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Jadi yang tadi berserakan macam-macam jadi satu. Wal wahid diddul itsnain wa tsalatsa fa aktsar. Sehingga tauhid wahid lawannya 2, lawannya 3 atau lebih dari itu. Maka lawannya banyak, sesuatu itu satu. Berarti sesuatu yang merdeka, sesuatu yang tidak bersekutu dengan yang lain, dia sendirian, dia tunggal. Itulah makna tauhid secara etimologis, secara bahasa. Adapun yang dimaukan syariat, ifradullah bil ibadah, ifradullahi bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Berarti an tuj'ala al ibadatu kulluha lillahi azza wa jalla, maka dia jadikan seluruh ibadah dia semuanya hanya untuk Allah. Apa itu ibadah? Adalah seseorang tatkala dia merendahkan diri, menghinakan diri, dia tunduk, berserah diri, itu namanya ibadah. Dan makna ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ismun jami', kumpulan dari semua sebuah nama. Ya, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah. Semua apa yang dicintai oleh Allah dan Allah ridha. Apakah itu bentuknya ucapan, perbuatan yang zahir ataupun batin. Berarti kalau dengan makna ini hampir-hampir dalam apa realita aktivitas kehidupan kita tidak bisa keluar dari makna ibadah. Yang maknanya tentunya bagaimana supaya bahwa ucapan kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita dinilai ibadah. Dan ibadah itu adalah letaknya ada pada niat. Bahkan mestinya sesuatu yang tadinya mubah, makan, minum, orang boleh makan, boleh minum, karena itu hukumnya mubah. Siapapun juga boleh, hewan pun juga makan. Tapi membedakan, orang kafir pun juga makan, minum. Yang membedakan apa? Antara mukmin dengan kafir? Karena niat, karena tujuan. Saya makan, minum untuk supaya saya sehat dan kuat untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya dinilai ibadah oleh Allah. Nah, ini Masya Allah ya. Sehingga oleh sebab itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya katakan, sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, sembelihanku, ya, hidup dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Ya, untuk lillahi rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan itulah diperintah. Dan aku termasuk orang yang pertama kali Islam. Jelas? Jadi itulah ibadah. Berarti kalau ibadah yang zahir seperti sholat, baca Quran, nggak boleh kecuali hanya untuk Allah. Ibadah yang batin seperti apa? Orang berserah diri, orang berlindung diri, orang meminta pertolongan, ya kan? Itu bentuk ibadah batinnya. Tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jadi itu makna tauhid dan bagaimana kedudukan tauhid telah jelas, sehingga jadilah kita menjadi ansarut tauhid. Artinya apa? Penolong-penolong tauhid, bukan JAT, bukan masuk di dalam satu lingkup itu, bukan. Kalau itu sebuah isme, sebuah hizbi, ya kan? Bukan ya. Jadi bukan jamaah ansarut tauhid, jamaah ansarut khilafah, bukan itu maknanya. Artinya apa? Itu ya kita diperintahkan. Tatkala kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Orang yang beriman, jadi kalian penolong Allah. Artinya apa? Penolong tauhid, penolong agama Allah, penolong sunnah. Nah, barakallahu fikum, itu insyaallah taala yang untuk sementara, dan insyaallah kita akan bahas tentang macam-macam tauhid. Kita akan jelaskan
Kenapa tauhid itu menjadi 3? Apakah itu karena produknya ulama atau berikan dalil? Apakah itu disamakan dengan trinitas? Ini penting untuk membantah jawaban-jawaban orang-orang yang sok merasa hebat. Baik, wallahu a'lam.